Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Syukur deh kalau begitu. Nah, dulu nih sebelum mulai, gimana kamu rasa kondisi duduknya udah nyaman atau gimana? Udah nyaman Bu? Baik, kalau udah nyaman, Ibu berharap ya semoga kamu di sini bisa lebih terbuka. Anggap aja di ruangan ini kamu bebas untuk mengemukakan apa yang kamu rasakan, apa yang sedang kamu alami. Insya Allah Ibu jaga kerahasiaan. Ya baik Bu, terima kasih. Oh ya, jadi kan sebelumnya saya sudah baca nih sedikit biodata tentang kamu. Nah, jadi mungkin untuk konseling ini bisa berjalan dengan rileks dan santai, alangkah baiknya mungkin di sini saya tahu dulu nih, kamu mau nyamannya mau dipanggil apa? Saya namanya lebih dipanggil ini saja Bu. Baik, kalau begitu ini saya harap kamu bisa lebih tenang. Kita di sini ngobrolnya santai aja. Kalau misalnya kamu belum tahu mau cerita dari mana, masalah. Jadi di sini kita ceritanya pelan-pelan dan sedikit-sedikit. Baik. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu dulu nih, apakah memang akhir-akhir ini ada sesuatu tertentu yang kamu rasakan, atau mungkin kamu perlu dibantu ibu, atau mungkin kamu ada masalah yang sedang kamu rasakan? Jadi gini Bu, saya kesini tuh karena saya nggak tahu, bingung nih mau cerita sama siapa. Terus masalah ini juga lama saya pendam. Saya rasa kesini tuh langkah yang tepat buat cerita tentang masalah saya ini. Wah, makasih ya. Saya bersyukur banget kalau kamu merasa seperti itu. Saya juga bersyukur karena kamu sudah mempercayakan masalah ini kepada saya dan mau menceritakannya kepada saya. Kalau boleh tahu masalah seperti apa sih yang sedang kamu alami? Jadi gini Bu, saya rasa saya dapat tekanan belajar yang cukup besar dari kedua orang tua saya. Oke, makasih ya udah mau jujur tentang masalah kamu. Nanti kita coba bahas sedikit-sedikit dan pelan aja. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu peran kita berdua di dalam konseling ini, supaya kita bisa tahu lebih jelas tentang batasan-batasan di dalam proses konseling. Nah, jadi sebagai konselor, tugas ibu di sini adalah bagaimana ibu bisa mendengarkan kamu dengan penuh empati, membantu kamu untuk bisa mengerti perasaan dan pikiran kamu, dan bisa mendampingi kamu untuk bisa keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sementara kamu sebagai konselor, peranmu adalah berusaha terbuka dan jujur dalam bercerita ya. Jadi aktif bekerja sama selama proses ini berlangsung. Jadi kita akan sama-sama berperan agar sesi ini bisa berjalan dengan baik dan insya Allah bisa memberikan manfaat. Oke, paham Bu. Nah, oke, mungkin juga di sini Ibu perlu menegaskan dulu batas waktu dalam konseling kita ini. Jadi konseling kita ini akan berlangsung selama 45 menit. Jadi saya harap 45 menit itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Tapi kalau nanti dalam 45 menit ini ternyata belum selesai, itu tidak apa-apa. Kita bisa mengatur kembali waktu pertemuan berikutnya supaya pembahasan kamu bisa dituntaskan. Oke, saya setuju Bu. Kalau begitu, nanti kalau waktunya sudah hampir habis, saya akan memberi tanda supaya kita bisa tutup sesi konseling ini dengan cara yang baik. Baik Bu. Oke, sebelum kita melangkah untuk membahas permasalahan kamu lebih jauh, terlebih dahulu di sini mungkin saya ingin menegaskan dulu bahwa masalah kamu ini terkait tuntutan belajar dari orang tua kamu yang terlalu besar. Iya Betul betul. begitu ya? Betul sekali. Supaya kita bisa lebih jelas untuk memahami sebenarnya arah pembicaraan kita mau kemana. Jadi mungkin di sini saya ingin tahu sebenarnya tujuan kamu datang di konseling ini untuk apa, dan sebenarnya apa harapan kamu dan apa yang ingin kamu capai dari pertemuan kita kali ini. Saya berharap setelah sesi ini tuh saya jadi tahu cara komunikasikan sama orang tua saya tentang tekanan yang diberikan ini, tentang belajar ini. Karena kalau boleh jujur, saya
stres kalau terkadang harus dituntut harus nilai sempurna seperti inilah kayak gitu Bu. Oke, bagus sekali. Itu tujuan yang baik. Jadi kita sepakati bersama ya bahwa tujuan dari konseling ini adalah bagaimana kemudian kamu bisa lebih tenang di dalam menghadapi problem kamu dengan orang tua kamu dan bagaimana kamu bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua kamu. Terus seperti itu ya? Iya. Oke, jadi mungkin dalam pembahasan kita kali ini nanti saya akan berusaha untuk bisa membantu kamu untuk mengenali penyebab dari masalah yang kamu hadapi, bisa membantu untuk menguak kekuatan yang ada pada diri kamu, supaya kita bisa menemukan langkah-langkah kecil untuk membuat perubahan yang lebih baik dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Bagus. Oke, kalau seperti itu, di sini saya ingin mendengar cerita kamu lebih detail dan mendalam tentang apa yang kamu rasakan. Bisa? Iya, saya akan ceritakan.